Miranda menyeka sebentar peluh di pelipis kiri, memberi jeda akan perdebatan mereka barang sekejap. Lalu Miranda kembali mencecar wanita itu tanpa ampun. Wanita yang diketahuinya tengah dekat dengan Bang Rosyid, suami Miranda. Herannya, wanita bernama Sinta itu juga tak mau kalah. Ia malah balik menghujani Miranda dengan cacian. Miranda pun tentunya tak mau kalah. Siapa dia dibandingkan dengan Miranda? Miranda adalah istri sah Bang Rosyid, baik secara agama maupun negara. Miranda merasa dia yang menang di sini. Sambil tangan menggenggam erat tangan mungil anaknya, kulihat wanita itu menelpon Bang Rosyid. "Bang, coba kesini, ini istrimu ngamuk-ngamuk." Mendidih rasanya kepala ini mendengar suara yang sengaja ia manja-manjakan ketika menelpon Bang Rosyid. Bak tersulut api, Miranda pun kembali menyerang wanita tak tahu diri ini, mengingatkan kembali posisi Miranda sebagai istri Bang Rosyid. Cekcok pun terus berlanjut. "Aku tidak peduli kita berdua menjadi tontonan khalayak ramai." Miranda tidak merasa di posisi yang salah. Untuk apa Miranda harus malu? Inilah segmen asmara dalam peristiwa. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari setiap peristiwa berbalut asmara yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe Citayam The Series terlebih dahulu. Rangkaian cerita kriminal ini berdasarkan realita yang ada. Dirangkum dari berbagai sumber pemberitaan media. Tetap waspada, jadikan setiap kejadian sebuah pelajaran dan kewaspadaan. Jangan lupa subscribe. Sesaat kemudian Bang Rosyid datang. Laki-laki itu datang sambil memarahi Miranda dan tanpa dia sangka Rosyid menggenggam erat pergelangan tanganku lalu menyeretku sekuat mungkin. Saking kuatnya tenaga Bang Rosyid, Miranda pun terjatuh dan laki-laki itu malah kembali menyeret Miranda. Seolah tak berharga lagi, Miranda terhuyung-huyung dalam seretannya. Kaki tangannya yang menjejak tanah mengeluarkan darah. Perih sekali. Namun lebih perih lagi hatinya saat itu. Diperlakukan semena-mena oleh suami sendiri di depan wanita selingkuhannya. Tak kusangka, siang yang damai itu malah menjadi petaka. Teriknya matahari seolah sengaja mendukung kobaran amarah Miranda. Kali itu Miranda sedang keluar bersama anaknya untuk pergi mencari keperluan rumah. Aku tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang sedang dekat dengan Bang Rosyid. Sinta namanya. Nama yang indah, namun tidak dengan perilakunya. Pertemuan mereka berdua berujung cekcok yang berkepanjangan, saling adu mulut dan tak mau mengalah. Saat itu Miranda sudah tidak tahan lagi. Ia sudah berulang kali menasihati Bang Rosyid untuk membatasi pergaulannya dengan lawan jenis. Hargailah Miranda sebagai istri yang ia nikahi beberapa tahun silam dan sudah bersusah-susah mengandung anaknya. Namun, kedekatannya dengan Sinta menurut Miranda ini sudah diambang batas. Oleh karena itu kesempatan bertemu ini tentu saja tidak Miranda sia-siakan. Ibaratnya, jika sebagai seorang wanita harusnya ia sadar diri. Bang Rosyid sudah berkeluarga, tidak sepantasnya ia mendekati suami orang. Sinta jelas tak terima. Menurutnya, kedekatannya dengan Bang Rosyid masih dalam batas wajar. Tentu saja, Miranda juga tak terima mendengar hal itu. Pertengkaran mulut pun tidak terhindarkan dan semakin memanas. Sampai pada titik Sinta menelpon Bang Rosyid dan tak lama kemudian Rosyid pun datang. Padahal Miranda sangat berharap ia berada di pihaknya kali ini. Setidaknya datang meminta maaf padanya dan melerai pertengkaran kita berdua. Namun memang benar kata orang, jangan pernah berharap pada manusia. Harapan Miranda seketika sirna ketika kata-kata yang pertama kali keluar dari mulutnya adalah amarah. Bukan pada wanita itu, namun kepada Miranda, istri sahnya sendiri. Rosyid memarahi Miranda karena membuat kegaduhan di depan orang banyak. Ia memarahiku karena Miranda memarahi Sinta. Aku pun sangat syok dibuatnya. Bukankah yang kulakukan saat ini adalah buah dari tingkahnya? Harusnya ia menyalahkan dirinya sendiri. Tak cukup sampai di situ, setelah puas memarahi Miranda, ia malah menyeret Miranda untuk pergi hingga meninggalkan luka di kaki. Sungguh memang tega sekali Bang Rosyid. Tidak pernah sekalipun ia hargai keberadaan istrinya. Tidak pernah ia indahkan keluhan-keluhan perasaan sang istri. Sudah berani pula ia berbuat kasar kepada istrinya di depan wanita itu, di depan umum, dan di depan anaknya. Jika memang tidak mencintai lagi, mengapa memutuskan untuk menikah? Mengapa tidak disudahi saja hubungan itu sedari dulu? Sehingga Miranda tak perlu menderita seperti ini, lahir dan batin. Miranda menitikkan air mata lagi hari ini, dengan hati yang kalut, pikiran kacau. Ternyata cerita-cerita suami berbuat kekerasan yang dia baca di sosial media kini malah menimpanya. Tapi tentu saja Miranda tidak bodoh. Kini di tangannya sudah ada laporan KDRT yang sebentar lagi akan ia serahkan kepada yang berwajib.
Setidaknya, jika Bang Rosyid tidak berada di pihakku, akan ada hukuman yang menimpanya dan akan ada keadilan untuknya. Buat Sobat Citayam The Series, boleh kirimkan cerita cinta terpendammu ke email citayamseries@gmail.com. Boleh dalam bentuk tulisan atau audio. Semoga perjalanan cinta kita bisa menjadi pembelajaran untuk yang lainnya.